Oke, Ulangan 4 ya, 5 ayat. oke, saya. Ulangan 4 ayat 1 sampai 5. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Ayat 1. Maka sekarang hal orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. 3. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Balpeor sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Balpeor. 4. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. 5. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Amin. Ayat 6. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. 7. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita. Setiap kali kita memanggil kepadanya. 8. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. 9. Pada hari ini. 9. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. 10. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberikan mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di bumi, di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Amin. Ayat 11. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu. Sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita awan dan kegelapan. Ayat 12. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar. Tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Ayat 14. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan pelaturan supaya kamu melakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ayat 15. Hati-hatilah sekali sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api. Amin. Bu Rahayu, ikut baca Bu Rahayu. Ayat 16, ya. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi.
Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang, segenap tentara langit engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekalian, yaitu yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. 20. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri seperti yang terjadi sekarang ini. Amin. 21. Tetapi Tuhan menjadi murka terhadap aku oleh karena kamu, dan ia bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan tidak akan masuk ke dalam negeri yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. 22. Sebab aku akan mati di negeri ini dan tidak akan menyeberangi sungai Yordan, tetapi kamu akan menyeberanginya dan menduduki negeri yang baik itu. 23. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. 24. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. 25. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Amin. Ayat 26, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu punah. 27. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. 28. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia dari kayu dan batu yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan dan tidak dapat mencium. 29. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya asal engkau menanyakan dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. 30. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Amin. Ulangan 4 ayat 31. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang, ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. 32. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar? Apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? 33. Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? 34. Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya sesuatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu. 35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali. Bu Kamagi, Bu Marina Kamagi, nggak kedengeran suaranya Bu Marina. Bu Marina, halo? Nggak kedengeran suaranya, lanjut dulu ya Bu ya.
ke Dewi. Ah, Ayat 36, dari langit ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau. Di bumi ia membiarkan engkau melihat api bakar dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Karena ia mengasihi yangmu dan memilih keturunan mereka, maka ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar. 38. Untuk menghalau dari hadapan bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa kau masuk ke dalam negeri dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu, seperti yang jadi sekarang ini. 39. Sebab itu, ketahuilah pada hari ini, camkanlah ini, bahwa Tuhanlah Allah yang di langit dan bumi di bawah, tidak air. 40. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anak yang pemilihan, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Amin. Kota-kota perlindungan di seberang Sungai Yordan. 41. Lalu Musa menghususkan 3 kota di seberang Sungai Yordan di sebelah timur. 42. Supaya orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak memusuhinya lebih dahulu dapat melarikan diri ke sana, sehingga ia, apabila melarikan diri ke salah satu kota itu, dapat tetap hidup. 43. Kota-kota itu adalah kota-kota itu adalah Bezer di padang gurun, di daerah dataran tinggi, untuk orang Ruben, Ramot di Gilead, untuk orang Gad, dan Galon di Basan, untuk orang Manasye. Pendahuluan pengajaran Musa. 44. Inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. 45. Inilah peringatan, ketetapan, dan peraturan yang dikatakan Musa kepada orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Amin. Bu Pita, Ibu, 46 saya minta sampai maaf kan. Oh Ya, Bu, ya, tadi telat karena ipar-ipar aku baru pada pulang. ya, Saya sambung ya, Bu. Ayat ya 46 ya, 46 Bu ya. sampai 49 ya, Bu. Ya, oke, terima kasih. Ayat 46. Di seberang Sungai Yordan, di lembah di tentangan Bet Peor, di negeri Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon, yang dipukul kalah oleh Musa dan orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. 47. Negerinya diduduki mereka dan juga negeri Og, raja negeri Basan, kedua-duanya raja orang Amori yang diam di seberang Sungai Yordan di sebelah timur. 48. Mulai dari Aroer di tepi Sungai Arnon sampai Gunung Sirion, itulah Gunung Hermon. 49. Serta seluruh dataran di negeri Sungai Yordan di sebelah timur sampai Laut Araba di kaki lereng Gunung Pisgah. Amin. Ibu Lili ikut baca Ulangan 5 ayat 1 sampai 5. Ibu Lili kalau ikut baca di unmute. Iya, Ya, silakan. Ulangan 5 ke 10 firman. Ayat 1, Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarkanlah hai orang Israel ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajari dan melakukannya dengan setia. 2, Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. 3, bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tapi dengan kita. Kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. 4, Tuhan telah berbicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. 5, aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitakan firman Tuhan kepadamu, sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung. Dan ia berfirman, amin.
6. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. 7. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 8. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. 9. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadat kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. 10. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Amin. Langsung aku Ya, ya. Kak Marina. Iya. Oke. 11. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang sebab 11. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 12. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 13. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. 14. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau lembumu atau keledaimu atau hewanmu yang manapun atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. 15. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Amin. 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 17. Jangan membunuh. 18. Jangan berzina. 19. Jangan mencuri. 20. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Amin. Ayat 21. Jangan mengingini istri sesamamu dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ayat 22, firman itulah yang mengucapkan Tuhan kepada seluruh jemaahmu dengan suara nyaring di gunung, dari tengah-tengah api, awan, dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Disitulah firman itu yang mengucapkan Tuhan kepada seluruh jemaahmu dengan suara nyaring di gunung dari tengah-tengah api, awan, dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semuanya pada 2 loh batu, lalu diberikannya kepadaku. Ayat 23, orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap, gulita sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu mendekati aku. Ayat 24, dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia, manusia itu tetap hidup. Ayat 25, tetapi sekarang mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami
apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Amin. Ayat 26. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup yang berbicara dari tengah-tengah api seperti kami dan tetap hidup. Mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita, dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengar dan melakukannya. Ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Ayat 30. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu. Amin. 31. Tetapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Ayat 32. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ayat 33. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Amin. Lanjut ke Bu Ida ya. Biar Ulangan pasal pasal baru. 5 ya. ayat. Oke, Ulangan pasal 6. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. 1. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. 2. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. 3. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. 4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Bu Marina Kamadi, mau coba baca Bu, 6-10? Coba Bu. Suaranya tetap nggak kedengeran Bu Marina. Nggak kedengeran suaranya Bu Marina. Dilewat ya Bu Marina ya. Suaranya nggak ada keluar apa-apa. Oke, silakan Bu Masih Dewi. keluar itu, Mbak. Nggak kedengeran suaranya. Oke, ayat 6. Apa yang perintahkan padamu ini haruslah 7. Haruslah engkau mengajarkannya ulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang berjalan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau harus juga engkau memberikannya bertanda pada tanganmu dan harus menyembah di dahimu. 9. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Maka Tuhan Allah telah membawa engkau masuk negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Amin. Sebentar, ini teh kisah Rasul 8 kan ya? Enggak, ulangan 6 Bu sekarang. Ulangan 6 ayat 11. Oh, ya oke bentar. 11-15.
Oke, Ulangan 6 ayat 11 sampai 15. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik, yang tidak kau isi sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang. 12. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. 14. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. 15. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Amin. Bu Pitar, 16 sampai 20. Ya, sorry. Ayat 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. 17. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. 18. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat 19. Dengan mengusir semua musuhmu dan dari hadapanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat 20. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Amin. Ibu Lili. 21. Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangannya yang kuat. 22. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. 23. Tapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. 24. Tuhan Allah kita memerintah kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. 25. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintahnya dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Amin. Amin. Saya masuk ke saya ya. Oh iya betul. Saya masuk ke Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai 5. 1a. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. 1b. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. 2. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Filipus di Samaria. 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. 5. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Amin. 6. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan dan mereka sebari banyak orang sambil berseru dengan suara keras,
dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. 8. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. 9. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. 10. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Amin. 11. Dan mereka mengikutinya, karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. 13. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. 15. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Amin. Ayat 16. Sebab Roh Kudus Kisah Rasul 8 ayat 16 kan ya? Iya, Iya. betul. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 17. Kemudian keduanya menumpangkan tangannya di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ayat 18. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Ayat 19. Serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika kamu menumpangkan tanganku di atas seorang, ia beroleh menerima Roh Kudus. Ayat 20. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia dengan uang. Amin. Karunia Allah dengan uang. Ayat 21. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Ayat 25. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Amin. 26. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza, jalan itu jalan yang sunyi. 27. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. 28. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. 29. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. 30. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Amin.
Ayat 31, jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. 2. Nas yang dibaca 32, nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba dibawa ke pembantaian dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. 33. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. 34. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? 5. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu memberitakan Injil Yesus aman. 36. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? 37. Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. 38. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. 39. Dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. 40. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Amin. Lanjut ke Kisah Rasul 9, Ibu Dewi ya, buka lagi tadi kayaknya sinyalnya nggak bagus. Oke, saya lanjut ke Kisah Rasul, para Rasul 9 ayat 1. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadapi imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. 4. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya Yesus yang kata padanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? 5. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. 6. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. 7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. 8. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 9. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. 10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Amin. Amin. Ayat 11. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Ayat 12. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Ayat 13, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang kudus, murid di Yerusalem. 14, dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang dipanggil namamu. Ayat 15, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku
untuk memberitahukan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Amin. Ayat berapa tadi? Sekarang ayat 16. Kisah Para Rasul 9 ayat 16 sampai 20. Surat 9 ayat 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. 18. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. 19b. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus dalam lingkungan saudara. 19b. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama murid di Damsyik. Amin. Terus Bu, tanggung 20. 20 ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah ibadah dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Ayat 21, semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? 22, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. 23, beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. 24, tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. 25, sungguh pun demikian pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Amin. Eda Sinta ikut baca Kisah Rasul 9 ayat 26 sampai 30. Di unmute Eda Sinta. Iya, Eda. Ayat 26, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul dan menceritakannya kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisaran dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Terima kasih. 31. Selama beberapa waktu jemaat di Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. 32. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Leda. 33. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun berbaring di tempat tidur karena lumpuh.
34, kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. 35, semua penduduk Lida dan Samon melihat dia. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Amin. 36, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. 30, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Amin. Kurang 1 ayat, Bu. 40. Satu lagi ya. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Amin. Ayat 41, Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. 42, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. 43, kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Amin. Amin. Baik, ibu-ibu, kita bersaat teduh sejenak.
Baik, ibu-ibu, kita sudah selesai bersaat teduh. Kita sudah membaca ulangan, ya, pasal 456 di situ mengenai Musa, ya. Tadi secara detail kita sudah baca, meminta supaya umat Israel itu patuh kepada aturannya Tuhan. Lalu kita baca akhirnya menemukan kembali ke 10 firman Tuhan, ya, di situ. Dan yang paling ditekankan di situ adalah mengasihi Tuhan di atas segala-galanya, bahwa Allah itu adalah Allah yang cemburu, ya. Lalu di Kisah Rasul kita melihat bagaimana di sini saya melihatnya Saulus bertobat itu luar biasa, ya. Bagaimana dia seorang penganiaya umat pengikut Yesus Kristus, kemudian dia bertemu dengan Yesus dan dia bertobat, ya. Kita sudah baca tadi sama-sama. Silakan bagi yang punya rema, ibu-ibu, boleh sharing, monggo. Ibu Marina, silakan siapa mau mencoba sharing rema duluan. Dan seperti biasa ibu-ibu, nanti Bu Dede yang seperti biasa, ya, yang mengulas. Karena lebih kayaknya mungkin karena seorang pengajar itu, jadi kalau nerang itu kayaknya lebih nangkep gitu, ya. Eh, Lalu sebelum kita nanti terakhir Ibu Dede, setelah Ibu Dede mengulas, ibu-ibu, kan Bu Pita ulang tahun, ya, hari ini. Jadi nanti sebelum doa tutup kita secara bergantian siapa yang apa namanya tergerak untuk mendoakan Ibu Lampita, silakan berdoa. Lalu nanti doa tutupnya terakhir ditutup oleh Bu Eti, ya, Bu Eti, ya. Ya, jadi itu kira-kira setelah sharing rema, ya. Setelah sharing rema, mendoakan Ibu Lampita secara bergantian. Nanti kalau sudah selesai, terakhir ditutup oleh Ibu Eti untuk doa tutup, sekalian menutup firman kita yang sudah kita baca. Ya, silakan siapa ibu-ibu yang mau sharing rema, monggo. Bu Ida, Ida, boleh? Joli. Silakan. Saya dapat di Keluaran pasal 4. Keluaran pasal 4 itu. Ulangan, kok keluaran? Oh, ulangan pasal 4. Ulangan Ya. pasal 4 ayat 2 yang tentang jangan mengurangi atau menambahkan firman Tuhan. Nah, yang saya lihat di sini itu jangan itu berarti perintah, ya. Perintah jangan berarti tidak boleh melakukan. Tapi kadang, ya, kita secara manusia itu kalau udah jangan berarti jeda sebentar, titik, terus lakukan lagi, begitu. Dan saya lihat di sini jangan itu perintah untuk seluruh hukum yang ditetapkan Allah itu sudah mutlak yang harus dilakukan oleh umat Israel. Dan di situ tidak boleh, itu kan ada kata jangan, tidak boleh merubahnya atau menambahkannya. Tapi kadang, ya, kita namanya manusia, ya, kadang kita masih lemah. Jadi kadang kita kita udah tahu itu tidak boleh, tapi kadang kita masih melanggar. Nah, malam hari ini, ya, saya lihat di sini bahwa kadang standar yang kita bangun itu terlalu tinggi, standar kehidupan yang kita bangun itu terlalu tinggi, sehingga kadang kita mengabaikan kehendak Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita lupa bahwa firman Tuhan yang sudah Tuhan tulis itu kita harus percaya itu, kita harus yakini itu. Kadang kita merubahnya sendiri. Kalau Tuhan sudah bilang percaya, ya percaya, tapi kadang kita merubah sendiri sesuai dengan standar yang kita bangun. Standar yang kadang kita buka, ya nantilah, atau ya sudahlah, nanti habis itu diperbaiki lagi. Nah, itu aja sih Kak Joli dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Ida, ya. Ya, itu kadang-kadang, ya, kita memang seperti itu, ya, suka menambah, padahal dibilang, ya, nggak boleh menambah ataupun mengurangi gitu, ya, dan kita memakai standar kita gitu, ya, padahal kita cukup melihat standar Tuhan aja. Itu baik, terima kasih ibu-ibu yang lain, ibu-ibu lain adakah? Adakah ibu-ibu? Mungkin Bu Marina, Bu Pita, Herlina, Bu Eti, monggo, atau Bu Rahayu. Apakah ada Rema? Silakan. Kalau tidak ada Rema, seperti biasa kita lanjut langsung ke Bu Dede.
untuk di apa untuk diterangkan ya ringkasannya. Mungkin ada yang lain dulu sebelum Bu Dede, Itu Ibu. Bu Eti buka mikrofon sama Bu Marina. Nggak ada orang di depan. Jangan-jangan Bu Eti ini buka. Gimana Bu Eti? Ada? Udah ada ini. Padahal biar gampang gampang ngomong ya maksudnya ya. Langsung ditembak. Justru saya pengen mendengar penjabaran yang lebih detail lagi. Iya benar. Kita tuh sudah terbiasa mendengar jadinya tuh oh gitu. Jadi Dirina bobokkan. Benar Bu, ayo Bu. Luar biasa. Itu Bu Marina. Marina memang dari tadi buka, Bu. Dede aja. Enggak, soalnya kayak penasaran dari tadi baca-baca lagi masalahnya. Ya Bu, Penasaran nanti sama kalau Saulus nggak, Bu Marina? Tuh, Saulus tuh keren tuh. Saulus. ya, nanti kalau ada yang mengena di hati saya timpalin Bu Dede. Ah, Oke. ya. Sebenarnya kalau dibilang resume, kalau disebut resume pasti sebenarnya udah baca sih, hanya review. Mungkin kalau saya sih ngelihatnya begini ya, ketika kita baca firman Tuhan, saya hanya ngomong gini, Tuhan ini apa sebenarnya maksudnya untuk saya? Saya lebih ke gitu sih. Kalau misalnya saya diberi waktu untuk baca, saya maksudnya apa Tuhan? Kena kesayanya apa Tuhan? Bukan berarti itu untuk jadi pengetahuan, karena kalau misalnya kita membuka firman Tuhan terus untuk jadi pengetahuan tuh jadinya kita kayak orang Farisi lagi gitu. Apa bedanya kita sama mereka gitu kan? Gitu. Nah di Ulangan 4 ini tadi Kak Ida udah singgung nih di ayat yang keduanya. Jangan menambahi, jangan mengurangi. Tapi kita harus berpegang. Saya hanya berpikir, kenapa Tuhan sampai ngomong begitu? Jangan menambahi dan jangan mengurangi. Artinya, kalau Tuhan sudah membuat satu keputusan atau satu ketetapan atau satu firman yang diucapkan, artinya kita harus melakukan tepat seperti itu, gitu. Nggak bisa gini, kayak apa ya? Ah, contohnya lah, supaya kita tidak tersinggung semuanya, Adam dan Hawa lah ya. Ketika Hawa mendengar kata-kata dari bisikan si iblis nih, kamu tahu kan semua tanaman di taman ini boleh kamu makan? Enggak. Eh, jadi dengan kata lain Hawa sudah mulai belajar untuk mengurangi apa yang sebenarnya sudah dia dengar gitu. Terus iya, dan kalau nanti kamu mau makannya, kamu pasti akan sama menyerupai Allah. Itu kan sudah menambahi gitu. Terus dan dari situ Hawa akhirnya tergiur. Saya sampai mikir gini, benar ya. Kadang-kadang kita suka menambahi dengan kata lain mencari aman bagi diri kita gitu. Mengurangi supaya kita tidak termasuk orang yang ada ini mah bukan salah, tapi saya sedikit mengurangi kebenaran. Nah, ketika 100% kebenaran itu kita kurangi satu, atau kita mengerjakan 99,9% kebenaran yang 0,1-nya nggak dilakukan, tetap pada dasarnya kita tidak melakukan kebenaran, gitu kan. Karena dalam hitungan matematika ada sistem pembulatan, tapi dalam firman Tuhan nggak ada tuh yang namanya pembulatan, gitu. Jadi intinya, kalau Tuhan bilang A, ya A, lakukan A. Ini dikaitkan dengan ayat 23. Hati-hati supaya kamu jangan melupakan perjanjian Tuhan. Ini ada covenant. Saya ngelihat begini, kita di sini kebanyakan suami istri ya, mungkin ada beberapa yang belum nikah. Tapi ketika kita mengikat janji di hadapan Tuhan nih, dengan cincin yang melingkar di jari manis kita tuh, itu tuh kita mengikat janji setia dalam suka dan duka, susah ataupun senang dan sebagainya. Itu perjanjian itu nggak diucapkan oleh satu orang, tapi oleh dua orang, suami dan istri pada saat itu. Nah, artinya Allah juga ngomong begini, ini saya lihat di bahasa Inggrisnya, di situ tulisannya adalah, bentar, pasal ayat 23. Hati-hatilah supaya kamu jangan melupakan perjanjian Tuhan. Be on guard so that you do not forget the covenant of the Lord your God. Jadi the covenant of the Lord your God. Jadi dengan kata lain itu ada perjanjian antara kita dengan Tuhan. Waktu itu antara orang Israel dengan Tuhan. Nah, jadi dengan kata lain, kalau misalnya itu terjadi, nih, Tuhan sendiri udah ngomong di ayat 27-nya. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa.
Kita tahu ya, saat ini Tuhan itu sudah menyerahkan orang-orang Yahudi di antara bangsa-bangsa. Bahkan kalau dibilang tanah Israel itu yang mana? Padahal kan sebenarnya kenyataannya Tuhan memberikan Kanaan untuk orang-orang Israel diam itu luas banget. Tapi karena perjanjiannya diingkari, akhirnya Tuhan sendiri ngomong, Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa, kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. Jelas banget gitu. Ini udah dikatakan, tapi kenapa orang Israel masih tegar tengkuk? Ini udah disebutin, tapi kenapa orang Israel masih dablek? Tapi di sini disebutkan Tuhan itu Allah yang cemburu. Kenapa dia cemburu? Karena dia menyayangi orang Israel. Karena dia mengasihi orang Israel. Nah, sekarang kita adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Tuhan cemburu sama kita kalau kita mendua hati. Tuhan cemburu sama kita kalau misalnya pikiran saya ini masih memikirkan kepentingan saya sendiri, bukan kepentingannya Tuhan. Tuhan Allah yang cemburu kalau di dalam hati kita itu ada idol-idol lain selain Tuhan gitu. Nah, misalnya nih idolnya itu eh, ya apa sih, ada 4 idol sih sebenarnya. Cuma saya masih rada ini. Yang paling itu adalah kunya, keegoisan kita. Tapi kenapa Tuhan cemburu? Ya karena Tuhan itu penyayang. Tuhan itu mengasihi kita. Saking sayangnya Tuhan sama kita, dia nggak mau ada yang lain di hati kita selain dia. Jadi luar biasa saya bilang, saya tuh disayang Tuhan loh. Saya tuh dicintai Tuhan loh. Dan kita semua tuh nggak mau Tuhan itu jadi dinomorduakan. Karena itu ya dia bilang, aku ini seperti api yang menghanguskan. Coba kita lihat ya, orang yang cemburu gimana, mukanya merah kan. Nah Tuhan itu kalau cemburu tuh seperti api yang menghanguskan. Jadi dengan kata lain, Allah itu sangat besar kuasanya, bukan hanya sangat besar kuasanya, sangat besar kasihnya. Itu di Ulangan 4 ini saya dapetin luar biasa. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ditutup nih di ayat yang 40-nya. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apa yang disampaikan Tuhan yang menjadi remah kita pada hari ini? Supaya baik keadaanmu, bukan hanya kamu, anakmu, supaya kamu juga lanjut umur di bumi yang sudah diberikan Tuhan. Saya kemarin ya, apa tadi gitu. Pokoknya setiap hari saya doa gini, Tuhan, saya tahu Tuhan itu pemilik bumi, bukan dunia ya. Saya bilang selalu Tuhan tuh pemilik bumi. Apa yang saya minta dan saya butuhkan, sebenarnya Tuhan sudah sediakan. Ibaratnya itu semua itu sudah tersedia di apa namanya di gudang surganya Tuhan. Tinggal saya mampu nggak tangan saya meraih itu. Karena dia itu mengasihi dan dia itu pengen supaya kita itu ada di dalam wilayah kekuasaannya Tuhan. Supaya kita itu tidak melenceng ke kanan dan tidak melenceng ke kiri. Sorry, itu yang 40 itu ternyata bukan terakhir ya. Jadi luar biasa ya kalau misalnya yang ditegur, saya dapat teguran hari ini. Tuhan tuh mengasihi kamu, Tuhan tuh cemburu sama kamu. Ini peringatannya. Ya, katakan ini kepada orang Israel. Kamu tuh udah dikeluarin nih nama Tuhan. Dari Mesir keluar. Lewat caranya yang ajaib. Pas dia keluar itu kan dikasih harta benda yang berlimpah. Dengan kata lain orang Israel nggak usah kerja lagi. Tinggal dia gedor tuh pintu-pintu orang Mesir. Orang-orang Mesir itu ngasih gitu ya semua harta bendanya. Dengan sukarela gitu dibawa sama orang-orang Israel. Jadi diingetin lagi. Nah, sampai akhirnya Tuhan ngingetin ada 10. Bentar, ini ada yang jatuh. Ada 10 perintah Tuhan. Yang tadi kata Kak Ida ada jangan, 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 jangan. Nah, hanya kadang-kadang kata jangannya itu kita skip di otak kita. Apa atau dengan kata lain kadang-kadang kita suka eh, jangan titik-titik gitu kan. Tiba-tiba 5 menit jangannya hilang gitu. Oh, coba dulu deh. Oh, coba dulu deh. Nah, kita harus ingat Tuhan sendiri ngomong ya. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak. Kalau misalnya kita mengingat segala sesuatu, ketika kita jadi budak kita nggak punya hak. Nah sekarang kita sudah diberikan hak menjadi anak Allah. Bagian kita melepaskan hak kita supaya Allah berkuasa sepenuhnya atas hidup kita gitu. Nah kalau misalnya Tuhan berkuasa sepenuhnya atas hidup kita, di sini Tuhan ngomong, mendekatlah engkau dan dengarkan segala yang difirmankan Tuhan. Tuhan yang ngomong gini, yuk dek, sini dek,
deket sama aku, dengerin apa kata Tuhan, dengerin aku mau ngomong sama kamu. Kalau misalnya kita dengerin dengan dua telinga, bukan dengan satu telinga, maka kita akan melakukan segala sesuatunya itu yang tadi di Ulangan 4 ayat 2, tidak menambahi, tidak mengurangi, tapi semuanya berpegang sama Tuhan. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu, di ayat 29 Ulangan 5-nya, kiranya hati mereka selalu begitu. Kiranya hati kita juga selalu begitu. Yakni ada takut akan Tuhan, berpegang pada perintah Tuhan, selalu menjadi, apa namanya, baik keadaan kita. Tuhan tuh nggak pernah menciptakan manusia, dengan kata lain, untuk menghancurkan manusia, nggak ada dalam kamusnya Tuhan. Tuhan tuh nggak pernah begitu. Jadi yang menghancurkannya adalah diri sendiri. Terus disebutin lagi segala segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan itu harus kamu jalani. Jadi kita harus jalan on the track, dalam track yang Tuhan sudah berikan ke kita. Nggak boleh tuh kita melenceng ke kiri, melihat dulu sebentar gitu ya, mau selfie-selfie dulu sama si iblis, nggak boleh. Kita harus jalan di situ supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, lanjut umurmu 2 kali loh Tuhan ngomongnya, 2 kali loh di sini di ulangan ini disebutkan. Jadi luar biasa. Kalau saya bilang hari ini saya dapetin, kalau dibilangnya dagingnya empuk, empuk banget. Saya tuh dapetin kata bahwa saya tuh disayang banget sama Tuhan. Walaupun pada kenyataannya kita ini, ya apa ya, kita tuh bukan orang baik banget gitu ya. Kita tuh nggak ada baik-baiknya sama sekali karena kita tuh memang terlahir udah dalam keadaan atau dalam nature dosa. Tapi Tuhan mengasihi kita, bahkan Dia Amin. rela memberikan nyawanya untuk kita gitu. Dan oleh karena itu, karena Dia mengasihi, ya kita juga jangan mau menduakan Tuhan. Nah, kalau misalnya kita nggak menduakan Tuhan, di sini di Ulangan 6, berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari perbudakan Mesir, keluar dari dosa, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Engkau Amin. harus takut akan Tuhan Allahmu, dan karena itu engkau harus Kita beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Nah, sumpah yang dimaksud di sini apa? Itu dengan kata lain, engkau harus menyembah Tuhan. Dan hanya kepada Dialah kamu menyembah. Hanya kepada Dia sajalah kamu berbakti. Itu sumpah kita. Jadi, jangan mengikuti Allah lain di ayat 14 Ulangan 6. Dari antara Allah-Allah bangsa sekelilingmu. Itu tuh memang, mungkin kita nggak menyembah berhala gitu kan. Sudah nggak mungkin lagi, karena kita sudah tahu banyak kebenaran. Tapi masih ada berhala dalam hati kita. Satu, bangun pagi apa sih yang kita pikirkan? Kalau kita memikirkannya, aduh, kerjaan numpuk nih, cucian ambruk, atau misalnya saya harus masak nih. Nah, itu berarti pada hari itu kita jadi memberhalakan itu gitu kan. Tapi kalau misalnya bangun tidur kita mengucap syukur, itu dulu yang kita lakukan, berarti kita tidak mendoakan Tuhan. Tuhan tuh nggak susah loh, nggak ngasih perintah yang terlalu susah. Ya saya jujur, pagi tadi bangun itu saya langsung bilang gini, aduh Tuhan kalau bisa sih saya masih pengen tidur, tapi hari apa ini, hari Senin, oh Senin ini harus bangun karena harus kerja. Saya duduk, saya bilang, Tuhan, saya bersyukur meskipun mata saya masih ngantuk, masih pengen tidur. Bantal ini rasanya empuk gitu kan. Asik. Saya harus bangun. Benar nggak Bu Eti? Ya kan? Terus jangan Apalagi mencobai adem, Tuhan. Jangan cuaca mencobai. mendung. Oh, benar. Jangan mencobai Tuhan Allahmu gitu. Oh Aduh. ampun Tuhan, ampun. Kadang-kadang kita suka mencobai Tuhan kan. Ya. Kita mungkin nggak nyadar gitu. Jadi ya mungkin agak sedikit bahasa bahasa sekarang anak-anak mah nantangin gitu kan, nantangin dengan abu gitu kan. Tapi ya kata-kata kita tuh kadang-kadang suka nantangin gitu. Ya nggak sadar sih, pastinya juga nggak sadar. Nah, di sini disebutkan, Tuhan mau yuk kita luruskan jalan kita supaya kita menjadi benar dan kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Amin. Luar biasa, Ulangan 4 sampai 6 ini mengajarkan kepada kita semua untuk yuk jalan di dalam jalan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Bagi saya nih, saya sekarang nih, saya ngomong begini itu lebih ke saya sih sebenarnya. Yuk jalan bareng-bareng sama Tuhan karena Tuhan itu mengasihi kita, menyayangi kita, Amin. dan Dia nggak mau kita mempunyai Allah lain selain Tuhan. Amin. Itu luar biasa.
Dan di Kisah Rasul 8 ayat 9, 8 sampai 9. Ini nyambung sih kalau saya lihat ya. Kenapa di situ ada Saulus? Kok harus ada Saulus ya? Dan dia itu orang yang dalam tanda kutip, ini kita dulu kali ya. Kita itu tidak suka, tidak setuju dengan misal ya kemeriahan atau misalnya segala sesuatu yang disebut dengan firman. Mungkin kita lebih setuju kalau misalnya ya mungkin dengan pemikiran kita ini di sini saya percaya ibu-ibu di sini udah lebih dewasa ya. Lebih setuju kalau misalnya satu dikasih kaya, udah sangat kaya, teramat kaya, udah gitu eng-eng, jalan-jalan gitu. Gak usah mikirin gereja, pelayanan dan sebagainya. Itu Paulus, itu Saulus dulu. Dia itu pengennya apa? Menurut dia yang dia lakukan itu benar. Dia ketokin tuh, gedorin semua pintu-pintu, tapi bukan untuk melakukan hal yang benar. Dia bantai itu semua orang, dan dia setuju. Waktu Stefanus itu dibantai, dia setuju, orang yang paling setuju. Bahkan dia ngambil jubahnya Stefanus untuk dia lipetin, dia masukin sebagai kenang-kenangan bahwa ini adalah martirnya Tuhan. Nah, tapi di situ Tuhan tuh kalau milih orang, dia akan kejar terus. Sampai ketika dia jalan, dibuatlah dia mendengar suara Tuhan. Bukan hanya dia sebenarnya. Orang-orang yang ada di sekeliling dia itu dengar. Mendengar, betul. Baru di sini kan disebutin. Mereka juga bingung. Ada suara, tapi siapa yang ngomong gitu. Ya. Dan pada saat itu, kenapa nggak mereka semua dibikin buta? Kok hanya Saulus yang dibikin buta? Karena Tuhan itu melihat hatinya yang paling dalam. Ya, pada waktu itu dia jahat. Tapi hati yang paling dalamnya, dia itu melakukan begitu karena menurut prinsip dia pada saat itu dengan apa yang dia dapat, ilmu yang dia dapat, itu tuh kebenaran. Itu tuh dia melakukan yang benar. Tuhan tuh tahu itunya. Nah, di sisi itulah Tuhan melihat hati, ingat yang Tuhan lihat itu hati kita. Dan Tuhan akhirnya ubah itu. Meskipun di proses pelayanan Paulus, setelah dia diubah menjadi Paulus, dia harus alami yang namanya karam kapal dan sebagainya. Yang pernah dia lakukan kepada orang-orang pengikut Tuhan, dia alami itu semuanya. Jadi ya istilahnya dia harus menuai apa yang dia tabur gitu kan. Kan dan ada lagi satu orang. Ini kalau saya lihat waktu di Kisah Rasul ini adalah orang-orang yang militan. Itu tuh sebenarnya diaken-diaken atau diakonia yang bisa melakukan banyak hal. Filipus diterbangkan. Saya hanya ngebayang begini, gimana caranya ya dia diterbangkan. Misalnya Bu Joli diterbangkan dari Bali ke NTT, tiba-tiba tahu-tahu ada di rumah siapa gitu di NTT yang nggak kenal, bangun tidur gitu, tiba-tiba ada di situ. Kayaknya kalau kayak gitu mungkin saat ini ya, tapi siapa tahu nanti suatu ketika iya gitu kan. Enggak kan? Tapi kenapa Filipus sampai diterbangkan? Atau dia mungkin saya hanya mikir apa dia jalan cepat seperti itu kayak flash gitu. Tapi Tuhan melakukan semuanya itu karena Tuhan punya waktu. Saya hanya mikir gini, Tuhan tuh punya waktu. Kepada Filipus Tuhan punya waktu, kepada Saulus Tuhan punya waktu, kepada Stefanus Tuhan punya waktu. Artinya kepada saya dan ibu-ibu semua yang ada di sini, Tuhan juga punya waktu. Nah, Amin. kita jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan demi kesempatan yang Tuhan buka. Siapapun yang di depan kita yang Tuhan pertemukan, omongin kebenaran gitu. Karena di situ kan Pak Filipus dia lihat sida-sida dari Ethiopia, pejabat dari Ethiopia, lagi baca, tiba-tiba eh, mungkin nimbrung gini ya, apa yang lagi dibaca, mungkin bisa gitu. Tapi kalau misalnya kita di rumah makan, kan nggak tiba-tiba ujuk-ujuk duduk barengan, tiba-tiba mungkin orang itu akan, tapi Roh Kudus akan menggerakkan kita untuk memperlihatkan orang mana atau siapa yang harus diberitakan kebenaran, karena Tuhan punya waktu atas hidup kita. Kita kalau kita jalan di dalam tracknya Tuhan, Tuhan kan kasih lihat ke kita mana yang harus kita deketi supaya dia dibukakan kebenaran. Nah, bagian kita mah hanya ngomong, prolog. Filipus juga hanya prolog. Tiba-tiba sida-sida itu ngomong, tuh ada air, boleh kiranya saya dibaptis di situ. Bukan Filipus yang ngomong, tapi sida-sida ini yang ngomong. Jadi luar biasa kalau kita mengikuti waktunya Tuhan gitu. Jadi kalau dibilang ini tuh apa sih namanya keren banget ya kalau saya bilang keren banget. Jadi ketika kerennya itu kita ada di dalam waktu Tuhan yang keren itu, maka kita bisa melakukan banyak hal. Amin. Nah di sini ada kata 3 hari lamanya Saulus dalam kebutaan,
Terus saya kaitkan 3 hari ini ketika siapa yang ada di perut ikan? Yunus. Yunus di perut ikan juga 3 hari. Yesus di dalam kubur juga 3 hari. Jadi mungkin 3 hari ini punya angka spesial. Nanti kita akan breakdown itu yang 3 harinya ya. Iya. Terus Ananias juga ada dalam waktunya Tuhan. Ananias tahu nggak siapa Saulus? Pasti tahu. Tapi karena dia mau, dia ada di dalam tracknya Tuhan dan dia berjalan dalam tracknya Tuhan, dia lakukan meskipun untuk ngomong Tuhan, nah ini tuh penjahat. Dia nanti kalau misalnya udah matanya ngeliat lagi tiba-tiba ngebunuh saya gimana? Tapi dia sadar Tuhan memerintahkan lakukan ini waktu kamu untuk namamu dicantumkan di dalam Alkitab, bukan Ananias dan Safira, tapi Ananias yang tinggal di Damsyik supaya dengan Ananias berdoa nanti kamu akan lihat sesuatu terjadi atas Saulus. Jadi intinya sekecil apapun yang bisa kita berikan kepada orang lain yang mungkin dia itu akan mempunyai nama besar. Saya ingat Billy Graham bertobat hanya karena satu orang asar menunjukkan tempat duduk bagi dia di depan. Kemudian dia akhirnya mendapatkan kebenaran firman Tuhan dan dia bertobat sampai akhirnya Billy Graham bisa mempertobatkan banyak orang hanya karena satu orang asar. Jadi mungkin asar itu nggak disebutin sama Billy Graham. Bahkan mungkin namanya lupa. Yang dia tahu hanya seorang asar yang masih duduk di depan, paling depan, sampai akhirnya dia dijamah Tuhan. Kecil. Si asar ini kecil. Tapi dari kecil inilah Tuhan akan pakai orang yang dilayani itu menjadi besar. Dan Tuhan itu akan memperhitungkan. Tuhan nggak perhitungan kita misalnya, oh kamu mah nggak punya nama besar. Nggak begitu. Tuhan akan perhitungkan apa yang bisa kita lakukan di waktu kita, pada saat kita ada di jalan Tuhan, sekecil apapun. Setelah ini kan nama Ananias nggak muncul lagi. Tapi nama Paulus yang muncul, nama Saulus yang muncul. Saulus nggak akan bisa begitu kalau dia nggak didoain sama Ananias supaya matanya melek gitu kan. Saulus nggak akan begitu kalau Ananias nggak dengar firman Tuhan dan nggak dengar-dengaran. Jadi intinya ya segala sesuatu ada di dalam waktunya Tuhan. Dorcas disebutin. Siapa sih Dorcas? Dia hanya penjahit. Dia hanya bikinin baju. Ya, ketika dia bikinin baju, orang-orang terberkati dengan baju yang dia buat. Dan ketika dia meninggal, orang-orang menangisi dia. Hanya tukang jahit. Sampai akhirnya Tuhan berperkara. Tabita, bangunlah. Jadi intinya, apapun job yang kita bisa kerjakan, apapun pelayanan yang bisa kita lakukan, sekecil apapun, jangan menganggap remeh pelayanan itu, karena Tuhan melihat hati kita. Ketika kita ada di tangannya Tuhan, ketika kita bisa melakukan segala sesuatu, ingat ya, hati. Tuhan itu lihat hati. Tuhan nggak mau hati kita itu terkontaminasi oleh ilah lain. Hati kita terkontaminasi oleh kepentingan kita. Nah, ketika itu terjadi, maka Tuhan akan bukakan segala sesuatu. Anugerah Tuhan itu akan nyata dalam hidup kita. Ini bagi saya luar biasa. Hal yang kecil bisa berdampak besar. Itu saja mungkin Bu Joli. Terima kasih. Ibu Dede, luar biasa ya ibu-ibu ya. Nih untuk kita nih ya, pelayanan sekecil apapun itu berharga di mata Tuhan ya. Amin, amin, amin. Nah, ingat itu ibu-ibu. Jadi kita Mm-mm. jangan pernah merasa rendah, bukan rendah hati, tapi jangan merasa Rendah rendah diri. diri. Nah, jangan sampai keselip lidah. Jangan merasa rendah diri gitu ya. Ah, aku ini apalah gitu ya. Nah, itu sudah intimidasi ya. Tadi sudah diuraikan. Mm-mm. Pelayanan sekecil apapun itu tetap adalah luar biasa ya. Tuhan itu melihat hati ya, bukan melihat yang dari wah kalau manusia memang benar ya. Manusia melihat yang di luar, tetapi Tuhan melihat hati. Terima kasih ya Bu Dede ya, luar biasa hari ini. Sama-sama Ibu. Apa namanya pembelajarannya selalu ada sesuatu yang luar biasa ya, yang menjadi satu rema untuk kita ya, yang bisa kita petik. Baik, ibu-ibu kita, Bu Desi, kita sudah selesai, tapi tidak apa-apa ya. Baik, ibu-ibu, Bu Pita hari ini ulang tahun. Bu Pita hari ini ulang tahun yang keberapa ya, Bu Pita Happy ya? birthday, Kita selamat happy ulang birthday nih, happy tahun. birthday Bu Pita. Ulang tahunnya Birthday Bu Pita. Happy Ya Bu Joli, birthday maaf to saya baru you. gabung karena masih sakit kelapa. happy birthday. Kepala. Ulang tahun keberapa, Bu? 65.
Oh, Wah, happy Luar biasa birthday ya. yang happy ke-65 Ibu Pita. birthday. Selamat ulang tahun Ibu Pita. Makasih. Ya sehat-sehat terus Bu. Semakin Amin, amin, amin. semakin kuat di dalam puasanya, imannya Amin. semakin kuat, Amin, tubuhnya amin. juga semakin sehat. Wah, Iya, Iya. coba saya buka kamera apakah kuat? nanti Saya mau mental lihat. Bu, banyak yang mental kayaknya. Iya. Kasih. Oh, bisa tuh, Mbak. Ini kalau misalnya ini saya langsung matiin ya kameranya ya. Iya. Tadi saya hampir mau bertanya ke Ibu Dede. Apakah yang namanya Ananias itu sama dengan Ananias dan Safira? Ternyata langsung dijawab Bu Dede tuh. Bukan Ananias Safira. Berarti Ananias itu nama banyak orang di situ kali ya. Nama Yesus juga banyak sih sebetulnya. Iya, 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 betul. aku hampir nanya itu. Tapi sebelum bertanya langsung tek, langsung Berarti kita dijawab. udah ini connect ya antar hati Iya. ya. Terkoneksi. Koneksi. Langsung terkoneksi sudah tidak ada. Baik Ibu Dede, terima kasih banyak. Tapi ada loh Bu sekarang ini. Saya terus terang Bu lagi prihatin itu peperangan antara Israel dengan apa? Iran dengan Amerika ya. Iran itu. Kenapa? Sekarang kayaknya Israel itu kok disudutin sekali ya. Sedih deh saya Bu. Israel itu kok Ternyata sudah ada di firman Tuhan ya Bu. Ternyata dia ada, makanya iya memang harus terjadi. Sedih deh. Ya kita hanya bisa berdoa ya. Hanya bisa berdoa mereka semua. Indonesia juga ternyata udah ada di dalam firman Tuhan. Negeri Amin. yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Yes. Oh, ada. masuk ya. Iya. Haleluya, karena ada kita di situ. Yeay. Makanya kita harus doa untuk Indonesia benar. Tuh. Bu Pita, maaf tadi berapa umur 65? Iya. Oh, wow. Ibu-ibu. Luar biasa, masih cantiknya Bu Joli ya. Iya, masih kuat. Masih kuat. Semangat. Bu Marina, kalau Bu Marina umurnya berapa Bu Marina? 60. Berapa? Lebih tua aku sama 66. Oh, satu beda tahun. setahun. Satu angkatan. Satu tahun aja bedanya. Berarti saya sama Bu Pita bedanya 7 tahun. Saya sama Bu Marina bedanya 8 tahun. Oh iya. Iya. Oh, luar biasa ya. Kita selalu berdoa supaya kita diberi kesehatan ya. Baik ibu-ibu, kita akan pungkasi hari ini seperti tadi. Kita akan berdoa untuk Ibu Lampita ya. Bagi yang tergerak untuk mendoakan Ibu Lampita silakan. Lalu nanti doa tutup oleh Ibu Eti ya. Boleh di sela-sela di dalamnya juga mendoakan negara nggak apa-apa. Negara ya bangsa yang sedang berperang. Mudah-mudahan tidak jadi perang dunia ketiga. Iya, amin. Ya. Oke, baik. Tapi mungkin sebelumnya kita nyanyi dulu ya, Kemurahan-Mu ya untuk Ibu Lampita ya. Nanti setelah itu langsung doa. Oke. Ya pakai sharing aja, sharing ini. Atau kemurahan lagi, kemurahan. Jadi, lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku, 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 maka lidahku,
kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mungkin ada ibu-ibu yang mau berdoa, membuka. Ibu Dede. Oke, saya doa ya, tapi saya tutup kamera ya, Ya, soalnya ya. tadi udah ada tulisan internet ya. Ini, Antabil. Thank you Lord, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kalau Bapak saat ini menambahkan usia 1 tahun kepada Ibu Lampita, itu artinya Tuhan masih punya rencana yang indah bagi Ibu Lampita. Tuhan masih ingin agar Ibu Lampita menyatakan kebenaran-Mu kepada banyak orang. Tuhan mau menyatakan juga kasih setia-Mu kepada dia, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi atas hidup Bu Lampita itu atas sepengetahuan Kau. Dan bukan satu hal yang tidak mungkin kalau Allah juga memulihkan seluruh keberadaannya. Tubuhnya, kakinya, badannya, semuanya kembali sempurna, Bapak. Kami percaya kalau memang itu rencanamu untuk dinyatakan kemuliaanmu, semuanya pasti akan terjadi. Bapak, biarlah kiranya di pertambahan usianya sekarang ini, Ibu Lampita bisa mengerti apa yang menjadi kehendakmu dalam hidup dia. Bu Lampita bisa melihat bahwa dia ada di dalam track yang benar bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga Tuhan mampu menyatakan isi hatimu kepada dia. Sama seperti halnya covenant yang pernah dia lakukan bersama-sama dengan suaminya pada saat jauh sebelum ini Tuhan. Kami juga berdoa ikat janji yang dia buat dengan Tuhan itu juga boleh diperbaharui. Sehingga dia boleh mengenal Engkau sebagai Allah satu-satunya dalam hidupnya. Dan dia juga boleh mengenal Engkau Allah yang maha kasih, yang maha penyayang Tuhan. Yang menginginkan bulan kita berserah penuh kepada Engkau Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, biarlah kiranya di waktu-waktu dia siang hari, sore hari saat dia merenungkan firman-Mu, Tuhan terus berbicara kepada dia Tuhan. Biarlah kiranya Engkau seperti halnya Bapa yang selalu menyatakan isi hatimu kepada anaknya. Kami berdoa di masa-masa ini Tuhan, biarlah kiranya hatinya boleh dipenuhi dengan sukacita. Engkau menolong hidupnya, Engkau menolong juga keluarganya, saudara-saudaranya, dan di keberadaannya Bu Lampita ini, saudara-saudaranya banyak diberkati Tuhan. Dari ucapan mulutnya keluar berkat Tuhan. Dari mulutnya keluar kata-kata yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami bersyukur untuk Ibu Lampita. Pakai dia di masa tuanya Tuhan. Di dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Tuhan di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai engkau, Ibu Lampita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk sahabat dan ibu yang kami cintai hari ini Tuhan, bertambah 1 usianya. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat, penyertaan, dan kasih setiamu Tuhan di dalam hidupnya sampai hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan di usianya yang baru ini Tuhan, Engkau semakin memenuhi hatinya dengan sejahtera, sukacita, dan pengharapan. Berikan Tuhan dia kesehatan yang baik dari hari ke hari Tuhan. Hikmat dan pewahyuan Tuhan terus Tuhan Kau berikan kepada Ibu Lampita. Sehingga Tuhan dia dapat dengan bijak Tuhan melakukan setiap apapun yang dia lakukan di dalam kehidupannya untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, bahkan keluarga besarnya ya Bapak. Dan keberanian Tuhan untuk melangkah dalam setiap rencana Tuhan yang sudah Kau berikan kepada hidup Ibu Lampita.
Tuhan, Engkau memberkati apapun yang dilakukan Ibu Lampita, keluarganya, dan apapun yang menjadi impiannya yang belum tergenapi, biarlah Tuhan Engkau menggenapinya Tuhan di dalam tahun ini Tuhan. Jadikan dia terang dan berkat bagi banyak orang. Dan apapun yang belum tercapai Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan membuka jalan tepat pada waktunya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap detiknya Ibu Lampita, setiap harinya Ibu Lampita, setiap bulan, bahkan setiap tahunnya Tuhan. Engkau terus memberkati dia Tuhan. Biarlah Tuhan imannya naik terus, tidaklah turun Tuhan. Apapun yang dia buat Tuhan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terus Tuhan, haus dan laparnya Tuhan, Engkau penuhi Tuhan. Apa juga Tuhan, Engkau membawa dia naik terus Tuhan, dan biarlah Tuhan dia dapat menjadi teladan Tuhan, bukan hanya bagi grup kami di komunitas perempuan baca Alkitab, tetapi menjadi teladan dan contoh bagi keluarganya, bagi anak-anaknya, bahkan cucunya ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan melalui Ibu Lampita, Tuhan, namamu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan anugerah yang sudah Tuhan berikan atas kami kaum wanita di dalam pembacaan Alkitab, pembacaan firman Tuhan bersama rekan-rekan sekerja Allah dimanapun kami Tuhan tempatkan. Di tempat kami masing-masing kami mengucap syukur atas kebaikan, anugerah, dan cinta Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan ini. Engkau berikan bertambah usia Ibu Lampita Tuhan. Semakin hari semakin sehat, semakin diberkati Tuhan. Dan sukacita ilahi turun atas Ibu Lampita, membebat hati, pikiran, dan jiwanya. Dilepaskan dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan. Mari Roh Kudus, Engkau juga menyertai kami kaum wanita Tuhan, untuk terus kami dengar-dengaran suara dari kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Untuk kami tidak tergoncangkan oleh berita-berita di luar sana. Kami tahu ada rencana Tuhan di balik semuanya ini Tuhan. Mari Bapa, kami hanya mau berserah kepada Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau gunung batu kami yang teguh. Kami berlindung kepadamu ya Bapa. Kami tidak mau terombang-ambing. Kami tidak mau tergoncangkan oleh berita-berita yang ada di luar sana. Karena keinginan daging dan karena nafsu dunia belaka Tuhan. Kami mau melindungi diri kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami mau terus mendekatkan diri kami kepadamu Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang agung, Bapa yang perkasa, terus bawa kami kaum wanita-Mu Tuhan, membawa keluarga kami, putra-putri kami, suami kami, cucu cicit kami ke dalam tangan perlindungan-Mu Tuhan, menantu kami semuanya Tuhan. Jangan biarkan kami terlena karena keduniawian Tuhan. Tapi kami mau memberi diri kami, mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Karena Engkau sumber kekuatan kami, sumber kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ajaib semua perbuatan atas kami, kaum wanita-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati Ibu Joli, memberkati Ibu Dede, memberkati Ibu Rahayu, Ibu Marina Kamagi, Ibu Marina Ginting, Ibu Desintoni, Ibu Haryani, Ibu Ance, dan Ibu Harmoni Setepu, Ibu Herlina, Ibu Ida dan Dorea, Ibu Lili, Ibu Nace, Ibu Norbaya, dan juga Ibu Yayasan Panti Asuhan Ibu Gabriel. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami berserah berlindung ya Bapa. Engkau tidak akan pernah menjauhkan diri kami dari kehendak-Mu ya Tuhan. Mari Bapak terus bawa kami terus mendekat kepada Tuhan, supaya hidup kami berarti bagi sesama kami manusia, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Dan pelayanan sekecil apapun yang kami kerjakan Tuhan, membuahkan hasil yang maksimal di hadapan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama kami manusia, khususnya keluarga kami sendiri. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami, meneguhkan kami, bahwa kami adalah
biji mata Tuhan yang dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Terpujilah nama Tuhan dari hari ini, besok kekal sampai selama-lamanya. Engkau penguasa alam raya ini Tuhan. Engkau yang menggenggam semuanya ini. Dan Engkau yang mempunyai rencana terbaik untuk setiap kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.